kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara sekalian, tidak terasa kita memasuki bulan Februari dan tema khotbah sepanjang bulan Februari ini adalah Paradox of Progress. Sebuah tema yang cukup unik. Ya, nanti kita akan bahas mengapa selama sepanjang bulan Februari ini kita mendapat pesan mengenai Paradox of Progress. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kebenaran firman-Mu disampaikan, urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan yang sedang melihat, mendengar, Tuhan, menonton acara ini. Biar melalui kebenaran firman-Mu setiap kami boleh, Tuhan, memperoleh kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang akan membebaskan kami dari segala kebodohan, dari segala kemiskinan, dari segala Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, biar kiranya urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu supaya setiap logos ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar arahan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Saudara mungkin jarang mendengar istilah paradox of progress. Nah, definisi dari paradox of progress sendiri ini dikenal adalah sebuah kondisi atau situasi ya yang berlawanan atau bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi sebuah progres atau kemajuan ya, tetapi
tidak sesuai dengan apa yang kelihatan gitu. Nah, untuk lebih detail lagi dan secara umum, saya akan membahas dulu ya arti kata paradoks itu dalam bahasa Yunani adalah paradokson atau yang memiliki arti contrary to expectation. Jadi sesuatu yang sebetulnya berlawanan atau bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Paradoks namanya. Nah, contoh ya. Ada dua kata di sini. Yang pertama adalah paradoks ya. Jadi paradoks sendiri berarti sesuatu hal yang berlawanan. Berlawanan dengan apa? Progres atau kemajuan. Nah, sebetulnya situasi itu atau kondisi itu atau personal individu atau siapapun, apapun yang terjadi itu mengalami sebuah kemajuan atau progres. Tetapi kelihatannya yang terlihat, tapi hal yang sebaliknya. Mungkin untuk lebih bisa lebih dimengerti gini deh contohnya. Di dalam karakter kita. Ya. Kalau ada orang yang sebelum menikah, karakternya nih meledak-ledak. Jarang sekali minta maaf. Kemudian sering marah. Tetapi setelah menjadi suami atau sebaliknya setelah menjadi istri, kok berubah. Mudah minta maaf. Kemudian mudah kemudian untuk bisa berterima kasih ya, untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Begitu pula di dalam ilmu pergaulan atau sosial. Nah, mungkin orang lain melihat kok orang ini aneh. Dulu kok sombong, kok sekarang jadi berubah. Jadi kayak seolah-olah penakut. Lemah. Sebetulnya orang tersebut bukan lemah. Secara karakter dia mengalami pertumbuhan. Lebih sabar. Ya, beda ya. Mengalah dan kalah beda. Orang ini lebih cepat, lebih mengerti. Karena mungkin selama menikah atau selama bekerja telah mengalami proses. Biasanya orang-orang tersebut ini yang dalam arti kata mengalami pemrosesan di dalam karakternya, mereka jadi lebih dewasa. Tetapi orang kalau nggak ngerti melihatnya, dipikir orang ini lemah. Bedakan antara mengalah dan kalah, itu contohnya. Jadi kelihatan karakternya jadi lebih dewasa. Tetapi pihak lain, orang lain berpikir dari sebelah pihak, loh ini orang ini kok dulu kok nggak kayak begini. Apa menjadi suami yang jadi takut istri? Atau menjadi orang yang pengecut sekarang? Kok mudah minta maaf? Kok mudah untuk bisa istilahnya tuh untuk berkata-kata yang mengalah gitu. Nah itu di dalam karakter ya. Sebetulnya orang ini mengalami sebuah perubahan. Karakternya menjadi lebih dewasa. Ngerti ya? Nah, kemudian di dalam ilmu kedokteran lah. Donor darah. Ketika kita melakukan donor darah, tentunya tubuh kehilangan darah. Secara medis, pasti dong ada sesuatu yang kita keluarkan. Bayangin, sekitar 300 mungkin sampai 350 cc. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali segitu. Nah, tetapi di pihak lain, tubuh ketika kehilangan, badan kita sendiri yang tidak terlihat, kolesterolnya otomatis turun. Kalau ada yang gula darahnya turun. Kemudian darah itu setiap 4 bulan, 120 hari itu mengalami kerusakan, dihancurkan sendiri. Ya, kalaupun kita nggak donor, itu darah itu terus kemudian akan hancur juga. Nah, secara medis, yang tidak terlihat, tubuh itu mengalami sebuah progres. Jantung juga lebih enteng setelah donor darah, badan lebih sehat. Nah, ini paradoks. Di pihak lain, orang melihat kita memberi sesuatu kayak untuk apa nyumbang darah, gitu. Ya, nah kemudian di dalam ilmu olahraga, saudara tahu main catur ya, kadang-kadang kita itu harus mundur dulu, kayak kuda lah, gitu ya, mundur dulu untuk bisa menang. Kan main catur nggak semuanya terus maju, ya kan? Kadang kita mundur, tetapi yang penting kan golnya menang. Berarti sesuatu yang kelihatannya kita mengalah, kemudian tapi untuk menang. Ada orang yang berkata gini, nggak apa-apa, kita mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Nah kayak gitulah. Dalam kehidupan, sering kali Tuhan mengizinkan paradoks progres ini terjadi. Tanpa kita sadar, kita sedang diproses di pihak satu, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang Tuhan bawa naik ke atas. Nah, seru kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian paradoks itu selalu membuat sebuah
dalam tanda kutip di dalam proses itu ada waktu, seolah-olah ada hambatan, seolah-olah ada gangguan, seolah-olah ada kemunduran. Tetapi sebetulnya bukan itu. Kita sedang mengalami kemajuan. Saudara, kayak kita naik ke puncak ya. Kita naik mobil ke puncak. Kan kita naik mobil ke puncak kan nggak naik terus. Kadang kita di tengah-tengah kita menaik ke puncak, kita kadang-kadang melewati sebuah jalan yang turun kan. Naik lagi. Tetapi kan jalannya tetap naik ke puncak. Walaupun kita ada di turunan, tapi kalau orang tanya kita sedang naik ke puncak. Mungkin kita lagi ada di lembah, tapi itu puncak. Nah, yang seperti ini saudara harus ngerti. Sepanjang tahun 2020 sampai 2022, ini kelihatan ada banyak hal-hal yang mengalami delay. Kita lihat ya, ada kemunduran. Dulu kita nggak pernah pakai masker periksa pasien. Dulu nggak pernah cuci tangan. Nggak pernah kemudian begitu pakai alkohol dan lain-lain. Di pihak lain orang melihat ini kayak sebuah kemunduran. Gaya hidupnya berubah, new normal. Tapi di pihak lain, jadi sekarang sudah terbiasa. Kami ini dari kalangan medis memakai masker. Mungkin untuk seterusnya, saya akan pakai masker ketika periksa pasien. Selama hampir 30 tahun saya tidak pernah pakai masker kalau periksa pasien. Nah, ini sebuah paradoks. Jadi yang penting pokoknya kita mengalami progres. Nah, kita mau belajar sekarang. Ya, the power of delay. Kalau Tuhan izinkan sebuah delay atau hambatan, atau kemudian keterlambatan, itu bukan berarti kita sedang sedang ditahan oleh Tuhan, sedang dihambat. No, Tuhan justru sebaliknya sedang melakukan sesuatu perkara yang hebat. Saudara, ada satu contoh lagi yang powerful. Ketika iblis menyalibkan Yesus di atas kayu salib, dan dia bekerja melalui Pontius Pilatus dan roh agamawi melalui orang-orang Farisi. Ya, waktu kemudian Pilatus menghadapkan antara penjahat dan Tuhan Yesus yang dibebaskan, malah mereka memilih penjahat dan kemudian Tuhan Yesus disalib. Iblis berpikir dengan menyalibkan Yesus maka seluruh rencana Allah habis lenyap. Tapi sebaliknya, justru melalui penyaliban Yesus, itulah goalnya. Yesus lahir ke dunia. Kemudian dia harus mati di atas kayu salib dan dia bangkit di hari ketiga. Jadi iblis gak mengerti. Sebetulnya kalau dia mengerti, dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Inilah sebuah paradok progres. Jadi jangan kecewa kalau saudara mengalami hambatan. Ya, kalau saudara mengalami hambatan di dalam pernikahan. Saudara lagi mengalami penghambatan putus pacar mungkin. Saudara mengalami penghambatan di pekerjaan, di keluarga. Itu semua seolah-olah hambatan. Percaya. Saudara akan sedang menaiki sebuah puncak kehidupan. Justru selama kita berharap kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah selalu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita belajar ya. Kita lihat di Alkitab penuh dengan orang-orang yang mengalami hal ini. Ada sebuah cerita yang unik di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan gini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan mur dan menyekanya dengan rambutnya. Wah, ini dahsyat banget ini. Ya, Maria ini. Kemudian bagaimana dia disayang nih. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Keluarga ini keluarga yang mendapat perhatian khusus di mata Tuhan. Karena saudara lihat ya, perempuan yang pernah menyeka kaki Yesus dengan minyak mur itu dengan menyeka dengan rambutnya. Ini adalah perempuan yang selalu Tuhan Yesus katakan akan diingat terus menerus selama Injil diberitakan. Jadi keluarga ini keluarga yang dikasihi. Lihat ya, suatu hari kemudian dikatakan saudaranya Lazarus sakit. Kemudian kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ingat ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini kayaknya Tuhan Yesus ngeyel nih.
paradoks progres. Dia sengaja tinggal, dikatakan ia sengaja loh. Kata-kata sengaja ini, saudara perhatikan ya, ini bukannya dibuat-buat, ini Alkitab, kata-kata sengaja. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau saudara berpikir, ini Yesus kayaknya kok aneh ya. Udah ada orang yang sakit, ini berlawanan dengan apa yang karakter Yesus. Katanya dia mengasihi manusia. Paradoks. Nah, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi baru setelah 2 hari. Ketika Yesus mendengar kabar, berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ingat ya, tidak akan membawa kematian. Nah, mari kita lihat. Betul nggak? Lihat. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi ternyata Lazarus itu mati. Rupanya kematian fisik buat Tuhan Yesus itu bukan segala-galanya. Saudara lihat dong ceritanya selanjutnya nih. Bahwa Lazarus kan kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Yesus berkata di cerita tersebut di dalam Yohanes 11 dikatakan dia pergi ke kuburan kemudian gulingkan batunya. Tuhan Yesus berkata, hai Lazarus bangkit. Wow, apa yang terjadi? Lazarus kemudian bangkit. Sambil pakai itu loh, dilibet-libet gitu kayak mumi mungkin ya. Kayak pocong gitu. Dan dia bangkit. Apa yang terjadi? Wah, orang saya berani jamin satu kota itu heboh semuanya. That is paradox progress. Nama Tuhan dipermuliakan. Rupanya kematian itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Entah itu kematian secara fisik. Kematian secara finansial. Kematian secara hubungan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Percaya, Tuhan sering kali mengizinkan itu terjadi. Makanya mulai bulan Februari santuy. Kalau kalian atau siapapun saudara mengalami delay. Hal seperti ini banyak kok. Di Alkitab kita lihat nih. Ya. Noah. Menunggu 120 tahun men. Untuk membuat batra. Nunggu hujan. Abraham 25 tahun nunggu anak. Bayangin coba saudara. Tuhan berjanji 25 tahun loh. Bukan hal yang simpel. Yakub menunggu 20 tahun untuk bisa keluar dari Laban. Yosef 13 tahun setelah kemudian dia itu dipenjara masuk sumur. Siapa lagi? Moses 40 tahun hanya untuk bisa membawa orang Israel. Dia ada di padang gurun. Saudara lihat lagi. Daud 12 tahun setelah dia udah menjadi raja. Yesus menunggu 30 tahun untuk bisa memulai pelayanannya. Ini semua orang-orang yang harus menunggu. Secara orang dunia katakan, mereka adalah orang-orang yang mengalami delay. Delay. Atau keterlambatan. Itu kan menurut kita. Allah itu hidup di dalam kekekalan. Dia nggak punya jam. Menurut manusia itu sebuah keterlambatan. Tetapi menurut waktunya Allah. Allah nggak ada jamnya. Dia hidup di dalam kekekalan. Dari kekekalan ke kekekalan. Berarti dia nggak punya jam. Dan dia menolong saudara dan saya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kalau saudara itu menganggap itu sebuah keterlambatan. Bapa di surga menganggap itu belum saatnya. Makanya sabar. Saudara. Waktu itu diciptakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu diciptakan ke dalam kehidupan kita supaya kita tidak bisa lagi hidup di dunia secara fisik sehari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka diciptakanlah waktu. Nah ya, kita lihat ya sampai di sini ya. Jadi kalau udah nunggu, memang sesuatu yang tidak sabar, nggak enak. Tetapi inilah cara Tuhan. Saudara bayangkan deh, Abraham 25 tahun disuruh nunggu anak dari umur 75 sampai umur 100. Saudara ada nggak di sini yang nunggu sampai segini lama? Mau punya anak? Belum tentu jawabannya. Ya. Nah, saya mau mengajak saudara ini untuk belajar sesuatu yang disebut dengan sabat. Ini unik. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini mengenai paradoks progress. Ini fokus dari pengajaran ini. Kelihatannya delay, kelihatannya istirahat, kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, nah kita lihat ya.
kita mau belajar tentang Sabat. Sabat merupakan sebuah paradok progres yang harus saudara perhatikan. Kalau kita gagal untuk belajar mengenai Sabat, berarti kita gagal untuk memahami apa arti kata delay. Apa arti kata yang namanya paradok progres. Apa arti kata yang namanya itu bagaimana waktunya Tuhan. Nah, kita lihat. Di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan gini, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu ia memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptanya yang telah dibuatnya itu. Saudara, kata-kata berhenti ini bukan berarti dia stop sama sekali loh. Sabat ini yang disebut dengan sabat berhentilah. Allah sedang menikmati hasil karya ciptaannya. Kalau dia seorang pelukis atau dia seorang ahli taman, atau gardener, atau kemudian dia seorang seniman atau ahli patung, dia sedang menikmati hasil ciptaannya. Dia renungi, dan kemudian Allah bukan diam, bukan berhenti, tapi dia memberkati dan menguduskannya. Kita sudah belajar mengenai arti kata menguduskan, to set apart, memisahkan terang dari gelap. Sesuatu yang tidak berkenan dipisahkan Tuhan. Jadi ketika kita mengerti mengenai hari Sabat, maka kita sedang membuka kehidupan kita untuk diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Dipisahkan. Bisnismu dipisahkan. Seperti ketika ada tulah yang turun kepada bangsa Mesir, 10 tulah. Allah memisahkan bangsa Israel tinggal di sebuah tempat yang bernama Goshen. Ketika 10 tulah itu turun, saudara, tulah apapun yang turun, maka tulah itu tidak pernah bisa menjamah bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita belajar mengerti mengenai hari Sabat, maka mulai hari ini, dengar, saya bernubuat, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Sebab hidup kita tidak dipengaruhi apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi hidup kita hanya dipengaruhi oleh apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita belajar, ya. Nah, kita mau belajar kemudian mengenai Sabat, ya. Yang pertama, kalau saudara mengerti Sabat, dikatakan God bless, ya, dia memberkati dan dia set apart atau menguduskan as His own and hallow it, ya. Nah, yang pertama, ketika saudara mengerti hari Sabat, saudara sedang mengalami the time of renewal. Artinya begini. Kalau saudara mengenai Sabat, yang pertama artinya renewal. Diperbaharui. Dalam kehidupan sehari-hari, Sabat itu bisa juga kita artikan ketika kita tidur. Dalam 1 minggu kita berhenti bekerja. Buat wanita bisa juga diartikan masa menstruasi. Itu Sabat. Di dalam kita bekerja ya kita libur. Nah, itu hari Sabat. Dan kalau dalam ibadah ya berarti kita sisihkan. Hari Sabat itu hari Minggu. Hari tempat di mana kita melakukan ibadah raya, bersyukur. Nah, ketika kita mengalami renewal, berarti apa yang terjadi, saudara? Kita diperbaharui. Kalau di tubuh, selama 24 jam, Sabat itu dia tidur. Nah, selama kita tertidur, badan kita yang mengalami kerusakan dipulihkan. Begitu pula saudara yang mengerti hari Sabat, saudara yang mengalami kelelahan, kerusakan, di dalam rohmu, jiwamu, pikiranmu, maka saudara akan dikuatkan. Setiap pagi Sabat bisa kita lakukan dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Sabat bukan hanya hari Minggu. Kalau saudara waktu 24 jam, Tuhan gak minta banyak-banyak kok. Tuhan katakan gini, suatu hari ketika dia mau disalib, dia mengajak ketiga murid-muridnya untuk berdoa ke Taman Getsemani. 3 kali dia balik,
Setelah selesai dia berdoa, dia balik lagi, ya. Muridnya tertidur. Terakhir dia katakan gini, sanggup gak sih kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Tubuh ini memang penurut. Roh ini memang penurut tapi tubuh ini lemah. Tuhan minta 1 jam. Saudara perhatikan, praktekkan yuk. Saya lakukan ini saudara, sudah puluhan tahun. Dan sampai hari ini, saya boleh menyaksikan dengan mulut saya sendiri. Bagaimana Tuhan menolong praktek saya, anak-anak saya, keluarga saya, mata pencarian saya. Sampai hari ini. Mesbah keluarga juga. Itu merupakan sebuah sahabat. Ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama-sama. Gunakan setiap hari, ambil sahabat setiap hari. Sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, usia saya sudah tidak muda lagi, 59 tahun ini. Tetapi setiap kali saya duduk diam di bawah kaki Tuhan setiap pagi, saya selalu berdoa, Tuhan beri aku kekuatan yang baru. Beri aku kekuatan seperti Kaleb ketika dia menduduki pegunungan. Ya, dia mengalahkan raksasa-raksasa. Ketika Kaleb berkata kepada Joshua, ya, berikan aku pegunungan tempat orang-orang Kanaan, ya. Nah, disitulah dia katakan, ketika aku masih masuk ke tanah Kanaan, usiaku 40 tahun. Tapi sekarang sudah 45 tahun berlalu, kekuatanku masih sama. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan yang baru. Pertama-tama, saudara akan mengalami renewal. Ingat kata-kata ini ya, renewal. Oke, ya. Nih dikatakan gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari tidak akan menjadi lesu. Dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Banyak orang berkata begini, time is money. Apa bedanya orang kaya dan orang yang miskin secara ini? Saudara, orang yang kaya mereka menggunakan uangnya untuk membeli waktu. Supaya ada waktu untuk keluarga. Sedangkan orang miskin memakai waktunya untuk mencari uang. Orang kaya memakai uangnya untuk mencari waktu. Tapi orang-orang yang miskin menjual waktunya untuk mencari uang. Saudara sekalian dengar baik-baik ya. Kelihatannya ya ini pekerjaan yang sia-sia, ngapain duduk 1 jam itu kan lama sekali pagi. Tapi dengar baik-baik, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, renewal. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu dan berjalan tidak akan menjadi lelah. Saudara dengar baik-baik ya. Kalau saudara menghargai sahabat, saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan setiap pagi, maka saudara tidak akan pernah menjadi lesu dan tidak akan menjadi lelah. Saudara, raja wali itu usianya 70 tahun. Burung itu. Hampir sama seperti manusia. Di tahun yang ke-40, ketika Raja Wali itu mulai menjadi dewasa, sangat dewasa, maka sayap-sayapnya menjadi kaku. Kemudian paruhnya akan jadi bengkok. Dia nggak bisa lagi tuh ngambil mangsanya. Karena saking bengkoknya, yang tajam bertumbuh jadi bengkok. Kemudian kukunya juga sama seperti itu. Tidak bisa lagi mencekram saking panjangnya. Apa yang Raja Wali ini lakukan? Saudara nanti lihat di National Geographic. Kemudian setelah Raja Wali itu mengalami masa-masa seperti itu di usia ke-40 tahun, maka dia akan terbang tinggi, dia akan mencari tempat yang paling tinggi dan dia mulai mencabut bulunya satu persatu. Kemudian kukunya dia cabut satu persatu juga. Kemudian yang terakhir ya paruhnya dipentokkan ke batu. Sehingga Raja Wali itu totally telanjang, tidak memiliki kuku dan tidak memiliki paruh. Dia manicure, pedicure, semua dilakukan. Nah, kemudian dia harus diam sampai tumbuh lagi bulunya yang baru, kukunya yang baru itu sekitar 120 hari, 3 sampai 4 bulan. Tetapi apa yang terjadi?
Setelah Raja Wali ini memasuki fase kedua kehidupannya 30 tahun lagi dari 40 ya, dari 40 tahun kemudian dia masuk lagi 40 tahun pertama, masuk sisanya 30 tahun lagi. Raja Wali ini berbeda dengan Raja Wali yang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan Raja Wali yang dewasa. Seumpama Raja Wali. Ini dia. Apa yang terjadi? Raja Wali itu sudah semakin hebat. Semakin pengalaman. Ketika ada badai dia bukan turun ke bawah, maka dia naik ke atas. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menangkap mangsanya lebih pintar lagi. Kukunya lebih tajam. Paruhnya lebih tajam. Nah, Raja Wali inilah. Kemudian dia menghabiskan sisa 30 tahunnya. Dengan kekuatan double. Seperti 40 tahun. Nah, saya berharap saudara sekalian. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali ini. Kita lebih berpengalaman. Kita lebih sabar. Kita lebih bisa menguasai diri. Kita lebih bijak. That's why. Paradox in progress. Tuhan ingin saudara dan saya mengalami paradox in progress di waktu kita melakukan sabat. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita melakukan sabat? Dikatakan di dalam Mazmur 45 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Tuhan ingin saudara dan saya diam. Supaya kita mengizinkan Tuhan atau Allah yang berperang bagi kita. Bayangin bagaimana gak enak coba. Saudara dan saya dikatakan diam. Dan ketahuilah bahwa aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita. Allah Yakub Selah. Wow. Saudara, izinkan Allah berperang bagi saudara dan saya. Berikan dia license untuk berperang menggantikan kita. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, it is finished. Maka semua dosa, kelemahan, kebodohan, kegagalan, kemiskinan sudah dia tanggung. Seluruh masa depan kita sudah diberikan. Dan itu ada di dalam hidup kita. Seperti sebuah biji di dalam buah. Di dalam biji itu, benih itu ada seluruhnya. Ada pohon, ada batang, mulai dari akar, batang, daun, buah, semua ada di dalam biji itu. Nah, seperti itulah saudara. Saya ingin saudara hari ini belajar menghargai sabat setiap hari. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Setelah saudara selesai berdoa sendiri, ajak anak-anakmu. Kalau saudara nggak sempat pagi, saudara bisa malam. Tapi saya sarankan untuk berdoa saat teduh, lakukan pagi. Beri waktu yang terbaik. Yesus juga lakukan itu pagi-pagi benar. Setelah dia bersabat dengan Bapanya di surga, 2 jam atau 3 jam dia berdoa. Kemudian dia turun ke bawah, menyembuhkan, mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang yang mati. Kemudian membangkitkan orang yang lumpuh. Makanya murid-murid Yesus dia pintar. Dia tidak minta diajari untuk bagaimana cara menyembuhkan orang yang sakit. Membangkitkan orang yang mati. Mencelikan mata yang buta. Karena murid Yesus tahu prosesnya. Prosesnya adalah ketika Yesus naik di bawah ke Bukit Zaitun berdoa. Beberapa jam, 2-3 jam. Sampai matahari terbit, dia turun ke bawah. Masalah hanya diselesaikan 2 dan 3 menit. Tetapi kita sebaliknya. Kita menyelesaikan masalah berjam-jam. Tapi giliran kita duduk diam di bawah kaki Tuhan pagi, hanya 3 menit, 4 menit. Tapi kita mengharapkan perkara-perkara yang hebat dan perkara yang dahsyat. Kalau orang dunia katakan mimpi kali ye. Makanya saya berdoa. Mulai hari ini gunakan waktu kita untuk sabat lebih sungguh-sungguh lagi. Bangun lebih pagi. Siapkan waktumu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka kau akan mendapat kekuatan yang baru. Dan izinkan Tuhan berperang. Ketika sementara kita berdoa. Pagi-pagi kita berdoa. Dia sudah meninggalkan malaikat-malaikatnya. Untuk membereskan masalah. Ketika kita turun kemudian. Ketika kita bekerja. Maka masalah kita sebagian besar. Sudah dibereskan oleh malaikat Tuhan. Amin. Oke, saudara sekalian. Ya. Nah kemudian. Oke. Yang kedua. A time to call out his name. Diam, katakan ketahui bahwa aku Allah. Ya.
Yang kedua tadi ya, nah dikatakan, oke, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan engkau akan memberitahukan kepadaku hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Pagi-pagi waktu kita untuk berseru kepada Tuhan. Untuk diam di bawah kaki Tuhan. Tapi bukan diam berarti hanya diam, kita berseru. Maka aku akan menjamkau, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita memasuki masa-masa yang unik. Masa-masa new normal. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Kalau saudara dan saya tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka yakinlah. Saudara dan saya, kita tidak akan sanggup untuk menghadapi situasi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Buktikan bahwa Bapa di surga, Yesus yang kita sembah, Allah yang hebat. Dan Dia akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan buat keluargamu, bisnismu, calon pasanganmu. Kemudian tempat pekerjaanmu, apapun juga. Ya, oke saudara sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, a time for reflection. Yang pertama tadi, ya, time for renewal, untuk diperbaharui. Ya. Yang kedua, a time for call out, untuk memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang besar. Yang tadi yang pertama, renewal, saat Tuhan memulihkan jasmani kita, roh kita, jiwa kita, kesehatan kita semua dipulihkan. Yang kedua, yang tadi ya, a time for call out, memanggil nama Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk berperang bagi kita. Dan Dia yang akan membuktikan bahwa Dialah Allah yang hebat, Jehovah Nissi, panji kemenangan kita. Ya, yang kemudian yang terakhir, yang ketiga, a time for reflection. Kenapa a time for reflection ini penting? Saudara, ingat tadi ya, bahwa Tuhan senang dengan buah-buah roh. Ya, Dia senang dengan karakter. Karakterlah yang membuat saudara dan saya untuk bisa bertahan kalau kita mendapat berkat, bukan karisma. Mungkin aja ya, seseorang bisa berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Seseorang itu berdoa untuk kemudian orang yang mengalami masalah, ya. Seseorang itu bisa memiliki kemampuan berkhotbah. Itu cuma karisma. Talent yang Tuhan berikan. Tapi karakter beda. Karakter dibentuk dari penderitaan. Karakter dibentuk dari sebuah proses yang namanya proses ujian. Mungkin pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Nah, untuk itu kita harus refleksi. Izinkan Tuhan untuk memproses hidup kita, karakter kita. Ya. Dikatakan gini, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau saudara belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan belajar untuk memiliki devotion time yang benar, teratur, disiplin, maka ketika saudara jalan salah sedikit aja, Tuhan akan mendidik kita, mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Saudara, tidak ada yang lebih berbahagia selain berjalan di dalam rencana Tuhan. Mazmur 20 ayat 12 sampai 14 katakan gini, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebab dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, a time of renewal atau a time for healing. Yang pertama tadi, ketika kita melakukan sabat. Ya. Yang kedua, a time for call out His name. Mengizinkan Tuhan berperang. Yang pertama, izinkan untuk menyembuhkan, memulihkan kondisi rohani kita, jasmani kita, jiwa kita. Yang kedua, mengizinkan Tuhan berperang. A time for call out, untuk berseru-seru dan mengizinkan Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Yang ketiga, a time for reflection. Artinya saat dimana kita merefleksikan, apakah memang hati kita benar gak di hadapan Tuhan. Inilah mengapa Daud disebut sebagai the man after his own heart. Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu bertanya, Tuhan selidiki hatiku. Selidiki aku.
Asal ada kesombongan saja Tuhan. Asal ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Didik aku. Saudara dengar baik-baik, hidup cuma sementara. Di masa-masa COVID ini, uangmu, jabatanmu, kedudukanmu, posisimu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa meluputkan saudara dan saya dari tulah yang sedang ada di seluruh bangsa ini. Pandemi. Saya tutup saudara. Saya tutup. Ya. Di dalam tubuh manusia, itu tubuh manusia ada gelombang listrik. Ya. Ada gelombang listrik. Makanya kita kalau ada kelainan di otak, dilakukan EEG, elektroensepalografi, atau di jantung, EKG. Nah, gelombang otak itu mempengaruhi fungsi, aktivitas, dan kesehatan seseorang. Nah, di dalam ilmu kedokteran ada 5 gelombang yang mempengaruhi kondisi pikiran, otak manusia, dan otomatis berdampak kepada tubuh, roh, dan jiwanya. Yang pertama gelombang gamma. Gamma ini ketika orang sedang dalam keadaan higher learning. Berarti dia sedang belajar. Waduh, kemudian fokus. Ya, yang dihasilkannya inspirasi. Inspirasi itu adalah inspiration ya, ada sesuatu hal, hal-hal yang ada ya, inspirasi lah. Pokoknya dia belajar, dia mulai mengerti, kemudian itu belajar sesuatu yang baru. Oh, ini sesuatu yang baru nih. Nah, tapi belum bisa diterapkan, baru mengerti doang, baru belajar sesuatu doang, belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru belajar, namanya juga belajar, knowledge, data dikumpulin. Kemudian beta, ini ketika orang itu concentration, alert, dia waspada. Hasilnya adalah cognition atau awareness. Artinya kesadaran, artinya pengertian, understanding. Lebih dalam lagi, kalau ini udah belajar, tapi ini mulai mengerti. Oh, ternyata merokok itu merusak kesehatan ya, merusak paru ya. Oh, bagaimana cara merusak parunya? Oh, cara merusak parunya karena nikotin mengandung kira-kira 1.000. Ketika itu dibakar menjadi 3.000 racun. Nah, kalau itu 3.000 racun itu kita sedot, apa yang terjadi dengan paru-paru kita? Pengertian mulai timbul di sini dari sekedar hanya pengetahuan. Orang melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu karena dia mengerti. Oh, ini salah. Bukan karena hanya taat. Tetapi dia mengerti bahwa merokok itu merusak. Contohnya. Atau enggak, misalnya makan makanan yang berlemak. Bukan hanya karena dokter yang melarang. Tetapi karena memang dia tahu bahwa makanan berlemak itu bisa menimbulkan arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Bagaimana cara bekerjanya? Dan di sini orang dapat pengertian. Masuk ke dalam sebuah pengertian. Nah, kemudian masuk lagi. Gelombang alfa. Saat orang rileks. Saudara lihat. Dia mulai melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Justru kreativitas. Hebat ya. Kalau kita rileks, santuy, malah kita lebih kreatif. Di sini yang ada ini cuman rutinitas. Gelombang gamma dan beta belajar dan alertness. Konsentrasi dan belajar itu hanya rutinitas. Tetapi ketika saudara santai, maka akan terjadi kreatif. Badan di bawah santai, di bawah sahabat dia. Relax, malah kreatif. Ada hal-hal yang baru. Bukankah hukum gravitasi bumi tercipta ketika Newton sedang duduk di bawah pohon apel? Ada apel jatuh. Berapa banyak penemu-penemu hebat. Mereka menemukan sesuatu bukan saat mereka belajar, justru saat mereka ngelamun. Saat mereka santai, saat mereka dalam kondisi yang rileks. Nah, Tuhan pengen membawa saudara untuk santuy aja. Santuy. Tapi santuy. Dia ada hadirat Tuhan. Maka saudara akan menemukan hal-hal yang kreatif. Nah, kemudian meditasi. Wah. Ya. Meditasi akan menghasilkan daya ingat yang luar biasa. Makanya ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Walaupun saudara tua, saudara gak cepat pikun. Orang yang sering menghafalkan meditasi firman Tuhan siang dan malam. Saudara dengar ya. Mereka akan punya daya ingat yang kuat. Makanya orang-orang Israel kenapa mereka tuh pintar-pintar, hebat. Sampai hari ini mereka memimpin teknologi dunia. Karena mereka mempunyai memori kalau kayak di komputer tuh yang begitu luar biasa. Mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu aja mereka hanya merenungkan 5
Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kita. Ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini 66 pasal men. 66 buku. 39 sama 27 buku perjanjian baru, 39 perjanjian lama. Saudara bayangkan nggak apa yang terjadi ketika kita meditasi. Menggabungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang terakhir saudara, gelombang delta itu saat orang tidur. Justru mereka hasilnya healing. Ya, lihat kesembuhan terjadi. Healing. Kerap kali kita menganggap remeh hal yang berhubungan dengan santai, rileks, meditasi, tidur. Tidur itu membuat tubuh kita bisa lebih sehat. Ini kan yang kita lakukan terus. Doing. Belajar semua nggak berhenti. Sampai pulang udah kelelahan. Ketika kita pulang boro-boro mau saat teduh. Baca Alkitab dan lain-lain pun udah capek, tenaganya habis. Yang kita dapat, saudara lihat. Ada hasilnya. Seringkali tanpa kita sadari ada orang berkata gini. Gue kayak ngumpulin uang di karung bolong nih. Kok kayaknya kerjaannya udah all out tapi hasilnya nggak ada. Ya karena kita nggak menghormati hukum Sabat. Saudara belajar mulai hari ini. Kalau saudara menghargai Sabat, kelihatannya memang paradoks in progress. Duduk diam di bebatuan, nggak ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya kita bukan tidak melakukan apa-apa, justru kita sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dan hebat. Saya berdoa saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara harus mulai hari ini serius dengan yang namanya saat teduh devotion setiap pagi, duduk diam. Maka dia akan melakukan hal-hal yang besar. Kita akan mengalami renewal, healing, kesembuhan, roh, tubuh, dan jiwa kita. Yang kedua, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Karena kita call out, berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan dia akan memberitahukan hal-hal yang hebat. Yang terakhir, yang ketiga, time of reflection. Tempat di mana Tuhan memproses, membuat karakter kita lebih mulia lagi dan lebih menyenangkan Tuhan. Saudara, kiranya paradox of progress ini menjadi rema selama bulan Februari. Mengerti hukum prioritas. Ada orang berkata sama saya begini, Pak bagaimana kalau saat teduhnya malam? Boleh aja, tapi kan kalau malam kita udah capek. Udah lelah. Ya. Kalau memang bisa pagi ya pagi, tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah. Daripada nggak saat teduh sama sekali kan. Tapi kalau disuruh pilih, beri yang terbaik. Toh kita kan mau yang terbaik dari Tuhan ya. Saudara belajar. Fair dong. Saya akan tutup ya. Ada sebuah quotes. Saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan apa yang belum pernah kita dapatkan sebelum kita melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Saya katakan sekali lagi. Saudara dan saya tidak akan pernah mendapat apa yang tidak pernah kita dapat. Atau yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sebelum kita melakukan apa yang belum pernah kita lakukan, lakukan dong. Fair. Kalau saudara mau menerima berkat yang extraordinary, lakukan. Hubungan saudara dengan Tuhan extraordinary lagi. Oke? Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mengalami pencerahan. Buat saya tahun 2022 adalah paradox progress. The years of paradox progress. The year of generosity. Di mana orang lain pada bingung untuk bisa bagaimana caranya mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain. Tetapi tahun ini adalah the years of generosity. Saat dimana kita berbagi dengan orang lain. Saat dimana kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ribuan, puluhan ribu, jutaan orang di seluruh dunia ya meninggal karena COVID. Dan saya berdoa yang terakhir. Supaya saudara menganggap serius hukum Sabat. Belajar untuk menghargai Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kebenarannya, prinsip-prinsipnya. Maka semuanya ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pengajaran mengenai paradox in progress. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang menghargai dan kurang serius mengenai Sabat untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Ajari kami mulai hari ini untuk mempersembahkan waktu kami yang terbaik setiap hari. Untuk menanti-nantikan Engkau. Biar kiranya umat-Mu mulai hari ini menerima pengurapan khusus. Pengurapan yang membuat mereka lebih kuat. Pengurapan yang membuat mereka lebih sehat.
Pengurapan yang membuat mereka Tuhan, baik hamba-Mu juga Tuhan, untuk mengerti hal-hal yang besar yang selama ini aku tidak pernah mengerti. Pengurapan yang membuat kami mampu untuk merefleksikan diri kami sehingga karakter kami bertumbuh dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara sekalian. God bless you all. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau